Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur bab 34 ayat 4 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita selalu memuliakan nama Tuhan? Salah satunya adalah karena kita mengalami banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ada banyak kebaikan Tuhan di sekitar kita. Dan itu tidak bergantung pada apa yang kita alami. Apakah kita sedang senang ataukah kita sedang sedih? Apapun itu, Tuhan tetaplah baik. Dan ada banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya. Terkadang caranya itu di luar pemikiran kita, di luar kehendak kita. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di daerah Bandung Utara. Area tempat saya bekerja itu sangat luas dan terdiri dari beberapa gedung. Gedung lobi utama terletak di paling depan, sedangkan gedung tempat saya bekerja ada di paling belakang. Jarak dari depan ke belakang itu lumayan jauh. Satu hari, di satu sore, kira-kira pukul 3, turun hujan yang besar. Saat itu saya juga menerima telepon yang menginformasikan kalau ada kiriman barang di lobi depan. Tapi tidak ada orang yang bisa mengantarkannya. Kemudian saya berpikir, barang itu harus saya terima hari itu juga. Saat itu baru jam 3. Saya berpikir nanti saja jam 4 akan saya ambil barangnya sambil menunggu hujan reda. Pukul 3:30 saya lihat keluar dan hujannya masih besar. Lalu saya mulai panik dan kemudian saya berdoa, Tuhan tolong hentikan hujannya, saya perlu mengambil barang ke depan. 15 menit kemudian saya kembali melihat keluar dan hujannya juga masih turun. Saya kembali berdoa, Tuhan tolong hentikan hujannya, saya perlu mengambil barang ke depan. 10 menit kemudian saya melihat keluar, hujannya masih tetap turun. Tapi saya masih berdoa dan berharap nanti tepat jam 4 hujannya akan berhenti. Jam 4, ternyata hujannya masih tetap turun. Akhirnya saya segera mengambil payung dan segera berangkat ke depan. Saya keluar dari gedung dan saya melihat ada sebuah mobil. Dan di dalamnya ada seorang sopir yang saya kenal dengan baik. Saya memberanikan diri bertanya sama bapak sopir itu, Pak, boleh saya minta tolong diantar ke depan untuk mengambil barang? Dan dia berkata, oh iya boleh silahkan. Saya merasa lega. Dan saya segera naik mobil. Dan pada akhirnya barang itu berhasil saya ambil. Dan saya tidak kehujanan sedikit pun. Puji nama Tuhan. Setelah kejadian itu, saya kembali merenungkan apa yang saya alami. Awalnya saya berdoa, minta sama Tuhan supaya hujan berhenti. Tapi ternyata seakan-akan Tuhan gak menjawab doa saya. Dan di situ saya merasa kecewa. Tetapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk menjawab doa saya. Dia menunjukkan caranya yang ajaib untuk menyatakan kebaikannya. Seandainya hujan berhenti, saya memang gak perlu repot memakai payung untuk mengambil barang. Tapi setelah hujan,
jalanan itu pasti basah, becek. Sepatu saya pun pasti basah. Dan ini adalah cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa baik. Dia menyediakan mobil beserta sopirnya untuk mengantar saya mengambil barang. Sungguh, Tuhan sangat baik, luar biasa baik. Bahkan saya merasa Tuhan sendiri yang menemani saya mengambil barang itu melalui Bapak sopir yang mengantar saya. Tuhan luar biasa baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada banyak kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bisa kita alami lewat keluarga kita, lewat sesama kita, lewat semua ciptaan Tuhan. Dan gak hanya ketika kita merasakan ada masalah di dalam hidup kita merasa kalau Tuhan itu baik, tetapi setiap hari pun kita mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan lewat hal-hal yang sederhana pun Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita. Jadi, mari buka mata, lihat sekeliling, rasakan dan alami sendiri kebaikan Tuhan. Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu memuliakan namanya. Open your eyes and see how good God is. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih, untuk setiap kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami. Ajar kami untuk terus merasakan, untuk terus mengalami kasih-Mu, dan biarlah kami pun menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami boleh menjadi saluran kebaikan, untuk menjadi saluran kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.